Halo teman-teman semuanya. Oke, di samping saya ini ada sebuah box yang namanya atau istilahnya itu adalah power station. Power station ini alatnya itu adalah mengubah dari DC ke AC atau tegangan 12 volt ke listrik PLN seperti itu agar bisa dipakai untuk alat-alat seperti masak, kompor listrik ya, bukan kompor listrik tapi penanak nasi, magicom, terus pemanas air, kipas angin, komputer, buat ngecas handphone, ataupun buat kerja seperti gerindra dan juga pemotong-pemotong lain seperti itu. Nah, tujuan membuat seperti ini itu lebih rame ya, baru-baru saja rame camper van ya. Istilahnya itu adalah camper van atau camping ya, kebanyakan saat ini. Lebih rame tuh, ada grupnya tuh ya. Rata-rata pada membuat seperti ini, terus aku juga ingin membuat, sebenarnya ini adalah ide dari saudara saya pengen membuat seperti ini. Adalah saya punya baterai bekas bawaan PLTS seperti itu yang ada di belakang itu. Saya rubah awalnya 48 volt menjadi 12 volt. Terus sistem yang saya pakai ini adalah 12 volt 100 ampere atau kalau dikalikan wattnya itu 1200 watt ampere hours, atau kalau kita memakai sekitar 1000 watt paling bertahan 1 jam. Kalau dipakai sekitar 500 watt ya bisa 2 jam. Contohnya ada banyak ya. Waktu listrik mati saya bisa memakai alat ini untuk kipas angin, penerangan lampu, juga ngecas handphone, dan juga nyalain router biar wifi tetap nyala. Kalau buat camping ya bisa nyalain pemanas air. Simple banget, dan ini removable. Saat ini masih saya charge menggunakan 12 volt dan juga bisa dicas kita ya. Kita bisa mengecas ini lewat lekter korek di dalam mobil. Waktu perjalanan bisa dicas, terus waktu di rumah kita cas sampai penuh, terus waktu camping kita bisa pakai resource yang ada di sini untuk peralatan yang akan kita gunakan nanti. Misalkan ya tadi ya, lampu, ngecas handphone, ngecas kamera, ngecas drone, terus menanak nasi, magicom, ataupun memanaskan air buat kopi. Seperti itu fungsinya, seperti itu. Dan banyak lagi lah, intinya ini adalah listrik portable yang bisa dibuat, yang bisa dibawa kemana-mana. Seperti kayak power bank. Ya, power bank tapi kapasitasnya gede banget. Pertama kali, untuk pertama kali kita akan mulai dari sebuah boxnya. Box yang saya pilih ini sebenarnya agak sedikit istimewa, karena harganya juga sangat-sangat menurut aku agak mahal, sekitar 400.000 yang ukuran segini. Ada 2 buah ya untuk Makita ini ya. Yang satu gede, satu tengah, yang satunya kecil. Umumnya seperti ini. Yang kecil tuh di atas. Seperti ini, terus yang gede ada di belakang seperti ini. Nah, ini gede banget. Oke. Beda. Dan untuk boxnya ini kalau kita buat camping atau buat kerja tuh enak. Bisa kita pasangkan seperti ini. Nah, jadi alat ini bisa waktu dalam mobil itu bisa rapat dan tidak goyang. Enaknya seperti itu boxnya yang di Makita ini. Jadi ada 4 buah. Berat amat ini. Nah, ada 4 buah pengunci, bagian depan 2 dan bagian samping 2. Jadi aman, kuat. Kita lupakan dulu untuk casing. Kalau yang casing besar tadi harganya sekitar, lupa aku ya, hampir 600.000. Kalau yang kecil seperti ini berapa ya, 300 ribuan kalau nggak salah. Tapi untuk brand Makita itu istimewa banget, kuat banget. Nah, ini penguncinya. Terus untuk agar sesuai SOP, saya membuat panelnya tuh hanya ada di depan, khusus depan tok saja panelnya, dan bagian samping rata, bagian belakang juga tidak ada, agar waktu kita masukin ke dalam mobil kalian itu tidak natap-natap barang-barang yang kita bawa ya. Jadi di depan sini aja. Jadi lebih aman, lebih safety, karena di dalam ini adalah baterai yang begitu besar 100 ampere, yang mana kalau ada sesuatu misalkan goyang terus short itu bisa mengakibatkan panas dan kayak kebakar. Ya istilah kayak mobil, kalau plus dan min yang nyambung, kalau nggak kalah kabelnya ya mesti kalah lainnya lah. Misalkan kabel gede ya, kalau kabel kecil pasti putus. Tapi kalau kabel gede nempel kan dia panas, karena ampere 100 itu gede banget ya, 100 ampere tuh gede banget. Rata-rata orang membuat
power station ini kebanyakan tuh 100 ampere. Terus baterai ini sudah jadi, ini tadi boxnya sudah ya. Untuk semua box ini saya buat sendiri. Seperti lubangnya kipas ini saya lubangi sendiri. Ya kalian bisa memakai pemotong, bur atau apa ya. Yang penting bisa memotong atau cutter atau apa. Terus pakai gerinda. Tapi di sini saya memakai yang lebih halus tuh mini gerinda biar lebih halus untuk membuat lingkaran. Terus luarnya dikasih seperti ini pengaman buat kipasnya agar barang-barang yang nanti ketumpuk-tumpuk tidak ketatap di kipasnya ini. Terus kipas yang saya pakai ini kipas PC, jadi agak lumayan lucu juga ya, tapi bagus kok, ada lampunya RGB, semuanya akan RGB pada waktunya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk perangkat yang saya pakai seperti ini cuma sedikit ya. Misalkan yang utama itu adalah baterai, terus baterai manajemen atau BMS, biar memanage baterai itu bisa terisi penuh secara rata tiap sel dan terkuras merata tiap sel agar awet gitu. Contohnya itu BMS. Kalau nggak pakai BMS sebenarnya juga nggak masalah, tapi pemakaian lama ya kurang bagus untuk usia si baterai. Lanjut lagi, setelah baterai terus BMS, terus lanjut lagi yang paling utama itu adalah inverter. Inverter yang saya pakai ini adalah merek Sunyima dengan kapasitas tertulis itu 2000 watt. Nah, 2000 watt ini sebenarnya tidak valid, alias merek-merek Cina itu kualitasnya kurang istimewa, kurang bagus. Jadi 2000 watt ini saya anggap aja separuh dari kapasitas yang tertera, yaitu 1000 watt. Nah, yang bisa dilontarkan di inverter ini cuman 1000 watt. Itu maksimal, nggak boleh lama berjam-jam ya, tidak boleh, pasti panas. Seperti itu. Terus yang setelah baterai, BMS, terus inverter, terus yang selanjutnya itu cuman kayak colokan seperti ini. Saya memakai mereknya LD Neo. Nah, LD Neo ini enak banget. Di samping ada 3 colokan yang masuk. Enaknya LD Neo itu yang masuk seperti ini untuk hub colokan listriknya. Kalau bisa yang masuk, karena kalau yang di luar takutnya akan obah-obah, kesenggol, lepas. Tapi kalau yang masuk kan ada penguncinya. Di samping ada penguncinya, di dalam lubangnya itu ada pengaman. Misalkan ada yang sedikit nakal ya, namanya juga anak-anak, kadang memasukin kayak bolpen, terus kayak besi, terus kayak apalah yang seperti konduktor masuk ke dalam sebuah lubang di listrik ini. Ini listrik ya, 220, jadi bahaya. Nah, kalau dimasukin satu buah tongkat di sini kecil, misalkan besi ya, itu tidak akan bisa masuk ke dalam. Ataupun taspen itu dimasukin ke dalam lubang inputan listrik ini tidak bisa masuk, karena dia harus ada 2 buah colokan listrik masuk ke dalam agar bisa masuk ke dalam ini lubangnya. Jadi aman ini. Terus ada saklare di sini, ada indikator LED di sebelah, terus ada 6 buah USB charging yang mana tiap buah ini bisa sampai 10 watt. Lumayan, harganya juga murah, sekitar 180 ribuan untuk satu ini. Pemasangannya juga harus kita perhatikan agar kelihatan seamless seperti ini, tidak ada perpotongan di plastiknya. Jadi untuk LD Neo ini atau switch listriknya ini, kalian lepas dulu, baru potong yang bagian belakang, lalu yang di bagian depan ini hitam ini tempel ke bagian belakang putih, nempel, berarti nyepit di boxnya ini, terus disekrup aja dari belakang bawaan skrupnya. Jadi apik, jadi seperti ini kondisinya, seperti ini, bagus sekali, nggak ada perpotongan ya, enak seperti itu, halusnya seperti itu. Potong aja yang bagian belakangnya, nanti akan bagus, rapi. Lanjut lagi, di atasnya ini ada sebuah wattmeter. Wattmeter itu fungsinya kita akan mengetahui berapa voltase, berapa ampere yang dipakai, terus berapa watt load yang kita pakai saat kita nancepin semua alat-alat yang kita pakai. Ini semuanya kelihatan banget. Terus ada banyak lagi, berapa ini ada jamnya udah kepake berapa lama, itu kita bisa riset juga dengan alat seperti ini. Kalian bisa mencari YouTube-nya cara menggunakannya. Ini namanya wattmeter. Saya memakai wattmeter ini, voltasenya bebas ya, ini sampai 100 volt kalau nggak salah. Terus untuk wattmeter ini ada yang namanya batasan ampere.
atau batasan pengukuran wattnya, yaitu saya memakai yang 100 ampere. Ada dua tipe, 100 ampere dan 200 ampere. Kalau yang ini cukup 100 ampere karena baterai yang saya pakai juga 100 ampere, jadi biar lebih valid seperti itu. Jadi kelihatan nanti watt yang dipakai, ampere yang berapa. Seperti ini tadi, ini saya cas. Kalau tidak ada tegangan masuk, kita nggak bisa melihat kondisinya berapa ini hasilnya. Tapi kalau dimasukin, kita melihat, oh chargernya ini sekitar 70 watt masuk ke dalam sistem ini. Oke, seperti itu udah cukup semuanya. Terus lanjut lagi. Untuk kipas yang saya pakai ini tadi ya, RGB tadi ya. Kipasnya RGB, mereknya tadi apa aku lupa, kalau nggak salah NJK Nemesis. NJK Nemesis. RGB seperti ini 12 volt. Terus untuk fan ini saya sambungkan ke dalam kipas yang ada di dalam inverter, agar kalau power station ini kena load, otomatis kipas yang ada di inverter nanti akan berputar. Terus karena nyambung secara paralel kipas luar sama dalam, kipas yang ada di sini nanti akan berputar secara kencang kalau bebannya gede. Kalau bebannya rendah ya pelan-pelan. Jadi lebih hening waktu kita pakai di luar, misalnya waktu malam di hutan ya, gampangannya di tenda. Kalau pemakaiannya sedikit ya paling kipasnya mumpungnya bentar, pelan-pelan. Jadi hening, nggak gitu berisik. Lalu kalau kayak rame, bebannya gede, dia akan berputar secara kencang sekali. Walaupun untuk kipas yang saya pakai ini kecepatannya RPM-nya itu ya cuman sampai 1300 RPM. Oke teman-teman semuanya, kalau bisa, kalau kalian memakai alat power station ini yang wattnya atau konsumsi daya wattnya di atas 500 watt, kalau bisa, kalau kalian memakai inverter yang merek murahan seperti ini, dia kan panas. Lebih baik kalian memakai kipas yang RPM-nya itu 1500 sampai 1800 ke atas. Karena dari segi pengalaman untuk kipas seperti ini memang kurang begitu bisa mendinginkan waktu ini ditutup. Itu kalau bebannya gede. Kalau bebannya kecil kayak mesin gerinda, kulkas, terus menanak nasi, it's okay. Ini berlaku kalau continuous watt gede. Misalkan saya mencoba AC, itu untuk video berikutnya. Saya mencoba AC, ternyata inverter yang di dalam itu panas sekali, dan itu saya panjer selama sampai habis ini. Nah, power station yang 1000 watt ini untuk AC saya itu sekitar 600 watt sampai 650 watt. Bisa bertahan berapa lama? Cek video berikutnya. Ini anak-anak ganggu. Oke, hari Minggu anak-anak masih pada mubeng-mubeng sendiri. Nah, itu dia teman-teman semuanya. Kalau di total ya, mungkin biaya ini bisa mencapai, karena baterai bekas, total biaya yang kita keluarkan tuh sekitar 5 juta ke atas ya, pastinya itu ya. Bisa seperti itu. Kalau baterainya baru ya pasti 8 juta ke atas. Cuman dengan konsumsi daya seperti ini 1000 watt, kalau kalian beli power station yang branded atau pabrikan pasti di atas 10 jutaan kalau nggak salah loh. Kayak merek B, kayak merek depannya B, terus inisial merek P, inisial merek A, saya lupa seperti itu. Ada banyak mereknya seperti itu. Istimewa banget harganya, ramah banget. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, bisa di kolom komentar. Tapi semuanya ini, oke, saya akan menyebutnya baterai. Baterai itu sekitar, kalau nggak 1,6 ya 2,2 itu bekas, barunya ya mungkin sekitar 4 jutaan itu baterainya. Terus untuk inverternya itu sekitar 800 atau 700-an ya, harganya seperti itu. Terus BMS-nya kalau nggak salah yang 100 ampere mereknya Dali, oke, yang merek bagus ya, itu sekitar 850.000. Terus untuk ini LD Neo-nya ini di tombolnya, kelistrikannya itu sekitar 180.000. Terus untuk wattmeter sekitar 180.000 juga kalau nggak salah. Tombol-tombol seperti ini anggap aja sekitar 5.000 sampai 10.000. Boxnya sekitar 400.000. Kipas angin di untuk exhaust masukin sama outnya itu sekitar 50 ribuan per piece, butuh 2. Terus tempatnya ini pengaman kipas itu sekitar 10 ribuan di bawah.
Dan kita membutuhkan lain-lain lagi, misalkan penguat yang ada di bawah kayak ada kayunya, terus penguat penyangga di inverternya, terus ada kabel-kabel, terus ada perakitan, terus ada sekun, ada apalagi, semuanya sebenarnya simpel seperti itu. Ini lebih simpel, lebih ke beban yang lebih rendah, tidak boleh beban yang gede-gede. Kalau kalian mau membuat seperti ini beban yang gede, kalian perlu menambahkan satu MCB DC sekitar 50 ampere, itu untuk pengamanan. Terus yang kedua LVD itu low voltage disconnect, kalian membutuhkan itu biar baterainya awet, tidak sampai terkuras habis. Jadi kalau LVD itu untuk membatasi ya tegangan terendah, itu misalkan 12 volt ya, nanti dia akan cut off otomatis sistem power banknya ini ke voltase 12 volt. Jadi masih ada sisa voltase yang ada di dalam baterai biar aman baterainya. Terus ngecasnya juga tidak terlalu kelamaan. Itu terus bayar LVD. Terus kalau kalian mau buat kalau memakai alat-alat induksi kayak apa ya, aku punya seperti itu, ada gerinda, ada pompa air, terus ada kipas angin atau apa itu ya, bukan kipas angin sih ya, semua kayak bor listrik, terus alat-alat pertukangan, alat-alat las. Kan masih membutuhkan suatu yang namanya itu elko DC. Kalian minimal butuh 2 buah ya kalau nggak salah ya, minimal, bagusnya sih 4 buat pegangan kejut waktu pertama kali kita menyalakan. Nah, per kapasitor itu sekitar harganya kalau nggak salah ya 125 sampai 150.000 tergantung kota masing-masing kita belanja. Kalau butuh 4 ya mungkin masih sekitar 600 ribuan ke atas. Terus masih butuh bus bar lagi, kabel lagi. Nah, intinya seperti itu. Kalau untuk konsumsi daya rendah seperti ini masih sangat terjangkau. Nah, kalau mau tanya harga, ya harga tergantung pasaran seperti ini ya. Kita kalau mau pengen membuatkan, tetapi kalau kalian mau membuat sendiri, tadi itu adalah reng-rengnya. Kalian catat sendiri harga-harganya semuanya, banyak, pakai list saja nanti di toko market, banyak sekali. Dan cara membuatnya ya lumayan simpel, seperti itu tadi. Oke, ini adalah untuk review pertama kali intermezzo semua produk yang saya pakai. Berikutnya saya akan mengetes sebuah AC yang mana AC yang saya pakai itu 500 sampai 650 watt, padahal setengah PK loh, tapi kok boros banget ya, entahlah, mungkin karena terlalu lama. Terus yang ketiga ada review memakai aplikasi barang-barang induksi, pertukangan dan perlasan. Nah, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa. Salam camper fan, semoga campingnya lebih enak, jalan-jalan sama keluarga lebih asik karena ada ini. Jadi kalian pergi enggak bakalan kehabisan baterai, nggak bakalan kehabisan ya apa ya, keheningan, keramaian. Yang penting cakep lah kalau ada ini. Mau apa aja bisa karena ada listrik di mana-mana saja. Seperti itu. Power Station brandnya entahlah, rakitan, pokoknya Pokemon kita seperti itu. Sampai jumpa, sampai ketemu di review power usage di Power Station ini. Saya Junaid dari Sampai Komputer. Sampai ketemu. Salam.